Selamat pagi semua, di sini kami ada Ma, Dimas Safyana di Kurniawan, NIM 131, Jeremy Wijaya, NIM 140, dan Ocak Fatanjali Warsya, NIM 143 dari kelas 3F, akan mempresentasikan tugas UAS akuntansi elektronik manufaktur. Di sini untuk pembagiannya, Dimas akan menjelaskan pada bagian analisis sampai DFD level 0. Untuk Jeremy sendiri akan menjelaskan dari flowchart dan kendala dan saran. Untuk ucapan jadi saya akan menjelaskan bagian proses hingga tabel person in charge. Perkenalkan, nama saya Jafar Jaliwarsa. Di sini saya akan mempresentasikan bagian proses produksi hingga tabel PIC. Di sini kita menggunakan jenis produksi berupa jasa yang dimana RRI ada atau Radio Republik Indonesia sebagai medianya. Sebenarnya RRI itu apa sih? Jadi RRI adalah salah satu penyiaran radio terbesar di Indonesia. Bahkan RRI sendiri sudah ada sebelum kemerdekaan di Indonesia. Terus untuk alur-alurnya itu bagaimana? Seperti yang kita lihat pada halaman ini, pertama RRI akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. RRI sendiri juga tidak ingin hanya mengambil dari satu pihak narasumber, jadi mereka mengumpulkan informasi lagi kepada narasumber kedua. Karena harus ada pro dan kontra dalam informasi yang mereka sampaikan. Jika sudah mengumpulkan informasi, maka mereka akan mengetahui fakta dan keaslian dari berita yang akan disampaikan. Jika sudah dipastikan benar, maka akan dilakukan proses siaran atau penguploadan berita. Untuk use case diagramnya, seperti pada gambar yang ditampilkan, jadi mulai dari admin yang mengelola galeri, promo acara radio, data penyiaran, data penggunaan, dan data pengolahan iklan. Lalu ada pimpinan yang mencetak laporan dan dikirimkan kepada admin dan memverifikasi iklan dari data yang diberikan oleh admin. Kemudian ada penyiar yang melihat iklan yang diberikan oleh admin dan mengupdate beranda. Dan yang terakhir ada masyarakat yang dapat mendaftarkan iklan, mendaftarkan penyiar, dan melihat beranda. Untuk bagian person in charge atau PIC, atau yang lebih dikenal sebagai siapa yang bertanggung jawab, jadi RRI sendiri, penanggung jawabnya ada Pak Yanto sebagai perencana program siaran, lalu ada Bu Lulu dan Pak Tohib sebagai instalasi media dan perawatan peralatan, kemudian ada Bu Lia dan Pak Yono sebagai pengolahan berita, perekaman dan penyiaran, lalu ada Pak Rudi dan Pak Warsudi di bidang penggajian atau pengolahan dana keuangan, dan yang terakhir ada Pak Jajuli sebagai finishing informasi. Lalu untuk proses jasa RRI sendiri itu ada 7, yaitu ada proses perencanaan program siaran, instalasi media atau alat, pengolahan berita atau program, perekaman, penyiaran, pengolahan data dan yang terakhir ada finishing. Baik, saya Jeremy Wijaya, NIM 2008-3140. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ocak Fatanjali. Pada tabel ini merupakan flowchart dari proses jasa siaran radio di RRI Malang. Untuk proses yang pertama yaitu input. Pada input ini siaran radio RRI Malang untuk melakukan proses industri siarannya, mereka membutuhkan yang pertama raw material, yaitu berupa komputer dengan harga 4 juta per unitnya, kemudian mikrofon dan headset dalam satu set dengan harga 795.000 per buah. Lalu ada audio mixer 2.300.000 per buah, software untuk editing dengan harganya 550.000 per unit, dan telepon hybrid 100.000 per buah, studio transmitter 600.000 per buah, webcam 500.000 per buah, kemudian ada tower radio sinyal sebagai pemancar ketika melakukan siaran langsung. Untuk harga ini sebagai patokan 1 miliar
yang termasuk biaya pemerintah, kemudian ada antena dan konektor dengan harga 4.500.000 per setnya. Kemudian printer dan scanner 3 juta per unit, kertas HVS 200.000 per rim. Kemudian ada kabelan 500.000 per roll. Kemudian yang kedua untuk inputnya ada subsidiary material. Subsidiary material ini merupakan eh, bahan-bahan yang digunakan dalam proses lanjut ketika Anda melakukan siaran, mulai dari pertama yaitu perencanaan dan pengolahan. Untuk perencanaan dan pengolahan sendiri, mereka mengeluarkan budget sebesar 1 juta hingga 2.500.000 per bulan. Kemudian perekaman dan penyiaran 1 juta hingga 1.800.000 per bulan. Kemudian untuk proses yang ketiga yaitu perawatan media, siaran radio RRI Malang mengeluarkan budget sebesar 25 juta hingga 50 juta. Kemudian untuk proses finishing, proses akhir, mereka mengeluarkan budget sebesar 10 juta hingga 16 juta per bulan. Lalu proses jasa pada siaran radio RRI ini sendiri tidak hanya bahan-bahan itu saja, namun di baliknya semua itu ada seseorang yang bertanggung jawab, di antaranya PSI-nya dan Bapak Yanto sebagai proses perencanaan program siaran radio, kemudian Lulus dan Tohib proses instalasi media dan perawatan media, kemudian ada Ibu dan Pak Yono dalam mengurusi proses pengolahan program siaran radio, perekaman dan penyiaran. Lalu ada Bapak Rudi dan Marsudi yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan dana, dan terakhir Bapak Jajuli sebagai PIC proses finishing. Kemudian pada tabel bawah ini, pada proses ini, pada tahap pertama yaitu perencanaan sistem radio. Perencanaan sistem siaran radio ini di dalam proses ini yang bertanggung jawab adalah Bapak Yanto, mulai dari perencanaan program hingga pengunjungan TKP, lalu kemudian proses menonton berita atau program, kemudian mereka melakukan evaluasi, dan apabila benar sesuai dengan fakta, maka akan diproses menjadi sebuah berita atau program. Pada proses tahap kedua ini, instalasi media, berita atau program yang sudah valid, kemudian akan diproses lanjut oleh petugas yang mengatasi proses tahap kedua ini, yaitu pada instalasi media ini mereka melakukan penyiapan media atau alat yang akan digunakan dalam proses siaran. Kemudian mereka juga akan menyiapkan transportasi sebagai kunjungan untuk mengunjungi TKP. Kemudian mereka juga melakukan perawatan alat media. Setelah itu mereka akan melakukan evakuasi alat atau media yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan siaran. Apabila benar, maka akan dijadikan sebuah laporan berita. Kemudian pada tahap ketiga ini pengolahan program siaran, di mana pengolahan program siaran ini PIC-nya yaitu Ibu Lia dan Bapak Yono. Ibu Lia dan Bapak Yono ini tanggung jawab atas laporan berita yang apabila laporan berita ini kemudian akan dievaluasi, apabila valid maka akan disusun jadi sebuah laporan. Setelah jadi sebuah laporan, maka pada prosesnya yang bawah itu akan menjadi transkrip sebuah laporan berita. Nah, pada proses yang keempat ini, perekaman siaran berita. Rekaman siaran berita ini yang tanggung jawab masih tetap Bapak
Yono dan juga Ibu Lia. Di sini mereka mulai dari transkrip laporan berita tadi, kemudian akan ditentukan sebelum melakukan siaran akan ada seorang petugas yang menyiarkan berita, namun akan ditentukan terlebih dahulu untuk olah suaranya dan juga frekuensi ketika akan melakukan siaran. Selanjutnya akan ada penyesuaian. Ya, penyesuaian ini yaitu termasuk penentuan frekuensi suara, kemudian penyesuaian terhadap petugas yang menyiarkan berita atau program dengan menguasai materi penyiaran sebelumnya. Kemudian setelah menguasai materi penyiaran, maka akan diproses lanjut menjadi siaran sebuah radio. Lalu proses tahap kelima ini penyiaran berita. Mana penyiaran berita ini masih tetap PSI-nya yaitu Bu Lia dan Bapak Yono. Ketika menjadi siaran radio, selanjutnya mereka akan mengatur kestabilan audio. Pada saat mengatur kestabilan radio ini, kemudian akan dilakukan penyesuaian agar menjadi sebuah siaran radio atau berita dan berita program. Lalu selanjutnya tahap terakhir, tahap ke-6, finishing. Tahap finishing ini Bapak Jajulila yang bertanggung jawab mulai dari siaran radio berita tadi ketika melakukan perekaman, selanjutnya akan dilakukan proses pengeditan. Proses pengeditan ini dilakukan oleh petugas di stasiun radio. Kemudian setelah melakukan proses pengeditan program, apabila program tersebut sudah valid dan benar, maka akan dilakukan perhitungan jumlah responden atau pendengar. Setelah itu akan dilakukan perhitungan dana, di mana perhitungan dana ini di PSI-nya yang bertanggung jawab adalah Bapak Rudi dan Bapak Warsudi. Setelah perhitungan dana, maka terciptalah siaran radio. Ketika 6 tahap tersebut telah dilakukan secara runtut, maka terciptalah siaran radio yang siap untuk disiarkan. Perkenalkan, nama saya Dimas Febrianti dengan NIM 131. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan sebelumnya oleh Jeremy Srian. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis fungsi jasa dan stasiun radio. Dan yang pertama adalah yang akan dijelaskan saya di sini, analisis proses yang pertama adalah dari Departemen Gudang Bahan Baku. Di sini langkah pertama atau proses pertama yang dilakukan adalah menerima bahan dan barang. Dalam proses ini kita hendaknya melakukan peliputan atau pengunjungan TKP sebelumnya di stasiun radio RRI yang mana itu milik negara, menerima laporan dari masyarakat atau pihak pada stasiun radio itu sendiri yang mencari peristiwa atau kejadian dan event yang terjadi dengan berbekal alat dan media liputan seperti kertas HPS, recorder, dan media perekaman lainnya yang segala alat dan media tersebut dipesan dari supplier yang sesuai dari dokumen pesanan. Kemudian perusahaan tersebut menerima laporan dari petugas yang telah meluncur ke TKP dan meliput dan mencari info dari peristiwa yang terjadi. Kemudian apabila berita dari kunjungan petugas tersebut sesuai fakta dan aktual dengan peristiwa yang terjadi, maka laporan tersebut akan dijadikan dokumen serta dalam kondisi yang sesuai kesepakatan antara stasiun radio, masyarakat, responden, dan perusahaan. Yang kedua adalah penggunaan bahan baku dan barang. Penggunaan bahan baku dan barang pada perusahaan stasiun radio ini atau yang disebut laporan sebuah berita hanya berorientasi pada masyarakat yang kemudian petugas radio yang ditugaskan untuk berkunjung pada tempat peristiwa tersebut. Nah, kemudian si petugas ini lalu melakukan olah TKP. Jadi persediaan bahan baku pada perusahaan ini hanya bergantung pada suatu peristiwa terkini yang terjadi
yang kemudian diliput untuk dijadikan berita dan kemudian disiarkan oleh stasiun baik daerah maupun pusat. Misal politik, bisa budaya, HUT atau pemerintahan, sosial dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah retur bahan baku. Nah, untuk permasalahan pengembalian bahan baku kertas dan alat atau media rekaman karena kualitas kertas dan media rekaman buruk atau cacat, perusahaan stasiun tersebut kurang berubah. Lalu yang ketiga adalah yang kedua adalah gudang barang jadi. Nah, di sini yang dilakukan adalah menerima laporan berita dari petugas yang ditugaskan untuk ke TKP, lalu menyimpan laporan berita dan menjadikan dokumen supaya tidak hilang. Ketiga, retur laporan berita apabila ditemukan tidak sesuai fakta atau cacat. Yang keempat adalah menyiarkan berita dengan berdasarkan gelombang atau siaran frekuensi. Lalu untuk departemen yang ketiga adalah produksi. Nah, di bagian produksi ini yang kita lakukan adalah proses produksi pembentukan gelombang siaran berita atau program berdasarkan frekuensi. Yang kedua adalah proses produksi perekaman dan proses produksi penyiaran secara live atau langsung. Lalu departemen yang keempat adalah PPIC. Nah, di sini kita merencanakan yaitu planning, pembuatan SPK atau surat perintah kerja dan penjadwalan. Untuk poin yang kedua, berikutnya adalah analisis aliran dokumen. Nah, di sini tetap gudang bahan baku itu menerima bahan dan barang berupa buku catatan purchase order. Untuk pembelian bahan baku, Ketua Divisi melakukan pemesanan bahan baku kertas HVS kepada produsen sejumlah 100 rim kertas HVS untuk laporan berita selama 1 minggu. Jika pesanan banyak, Ketua Divisi tidak langsung membeli bahan baku kertas HVS dan alat rekaman tersebut. Untuk pembayaran bahan baku, proses pembayaran dilakukan ketika pesanan dikirim ke sentra produksi dan Ketua Divisi akan menerima nota. Lalu yang kedua adalah buku penerimaan bahan baku per tanggal. Nah, di sini maksudnya adalah bahan baku yang diterima sudah memiliki catatan pada nota pembelian dan sesuai dengan daftar pemesanan bahan baku yang dibuat. Untuk tanggal pemesanan bahan baku sejak 1 minggu karena bahan baku yang besar langsung untuk stok selama 1 minggu. Oke, untuk yang ketiga adalah analisis data flow diagram, DFD level 0, yaitu dari gudang persediaan menginput bahan baku utama dan bahan pendukung ke proses inventory, sedangkan di PIC atau di gudang itu identifikasi PIC. Nah, nanti dari proses inventory melakukan proses output berupa laporan input ke PIC dan cek stok bahan baku ke gudang persediaan. Nah, pada gudang persediaan mengirim output kepada divisi bagian proses inventory, yang kemudian pada divisi bagian inventory dijadikan input. Nah, diantaranya input bahan baku utama yang merupakan suatu berita terhadap peristiwa yang terjadi bahan baku utamanya ialah kertas HVS dan media rekaman yang digunakan untuk membuat laporan atau skrip materi untuk persiapan wawancara narasumber terhadap peristiwa yang terjadi. Lalu yang kedua adalah input bahan pendukung. Nah, yang kedua ini input bahan pendukung bahan baku utama ini tertuju pada pelakunya atau petugas yang melakukan kunjungan ke TKP dan juga transportasi yang digunakan untuk meliput berita. Dan transportasi ini tidak sembarang transportasi, karena transportasi yang digunakan oleh perusahaan stasiun radio ini merupakan mobil yang terdapat pemancar dan transmisi kode suara frekuensi yang terhubung ke stasiun. Nah, kemudian di gudang persediaan juga terdapat input dari divisi dari bagian proses inventory. Nah, output yang berasal dari inventory, outputnya berupa perintah yaitu cek stok bahan baku. Jadi, maksud output yang dikirim oleh proses inventory ialah memberikan SPK kepada divisi bagian inventory, instalasi media, peralatan dan perawatan media, struktur divisi yang ada pada RRI untuk melakukan pengecekan pendataan bahan baku yang sedia apakah kurang bahan baku atau mengalami cacat atau kualitasnya turun. Seperti itu. Yang kedua adalah proses inventory. Ada bagian inventory didapati juga input dan output. Untuk inputnya itu berupa menerima input dari divisi yang ada dan pada bagian gudang yaitu bahan baku utama dan bahan pendukung. Kedua input dari gudang persediaan akan diproses lanjut oleh proses inventory. Kedua input tadi diolah menjadi satu
dijadikan data aset persediaan perusahaan menjadi dokumen. Lalu ada juga inputan dari bagian divisi PIC gudang atau inventory, yakni identifikasi PIC. Jadi arti inputan tersebut ialah divisi yang ada pada proses inventory diminta untuk melakukan pemilahan terhadap bahan baku utama dan bahan pendukung. Dengan kata lain, divisi ini memilah bahan baku yang dibutuhkan untuk melakukan peliputan berita atau wawancara dan mana bahan baku yang dibutuhkan untuk penyiaran. Kemudian untuk outputnya sendiri dari inventory mengirimkan sebuah laporan kepada divisi bagian PIC gudang. Laporan yang dikirimkan oleh bagian inventory ini sesuai berdasarkan inputan yang diberikan oleh bagian gudang persediaan. Lalu output selanjutnya oleh proses inventory adalah melakukan perintah atau pengecekan ulang terhadap persediaan bahan baku. Nah, untuk yang terakhir adalah IAC gudang atau inventory. Nah, pada bagian ini didapati input, yaitu laporan input. Yang dimaksud di sini adalah laporan berdasar banyaknya jumlah stok persediaan bahan baku yang ada pada perusahaan stasiun RRI ini, yang kemudian diproses lanjut dilakukan pencatatan dan dibuat dokumen pada divisi yang ada pada bagian PIC. Nah, juga di PIC gudang ini didapati output berupa meminta atau memberikan perintah kepada proses inventory untuk melakukan identifikasi pada tiap-tiap PIC yang ada di beberapa divisi terhadap persediaan bahan baku yang ada di perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kendala dan saran. Nah, kendala apa sih yang dihadapi oleh RRI dalam produksi? Nah, kendalanya yaitu program hiburan musik secara garis besar adalah pertama adalah masalah biaya dan sumber daya manusia. Mulai dari masalah kualitas peralatan yang ada, di mana mempengaruhi kencangnya suara atau kualitas gambar, penyiar yang rata-rata masih sangat sedikit, kurangnya sponsor dalam memberikan informasi, hingga banyaknya radio swasta yang banyak bermunculan yang mempunyai perhatian untuk menarik perhatian para pendengar radio. Untuk saran dari kami sebagai peneliti, yaitu ada beberapa saran yang kami ajukan berupa yang pertama adalah perlunya perbaikan manajemen seperti pembuatan random dilakukan tidak hanya dengan tulisan tangan, tetapi ada format yang jelas dan terperinci mengenai waktu setiap segmennya sehingga presenter ataupun penyiar bisa improvisasi, tidak terlalu bergantung pada instruksi program, direktur atau produser. Yang kedua adalah membuat struktur organisasi penyiaran yang lebih lengkap sehingga bisa menambah SDM agar tidak ada lagi yang merangkap di dua bagian karena tidak efektif, sehingga dalam bekerja akan lebih fokus dan lebih maksimal guna menghasilkan produksi yang maksimal pula. Nah, untuk berikutnya yaitu saran yang ketiga dari kami adalah radio RRI ini dalam siaran program kita khususnya harus selalu konsisten dengan selalu berada di jalurnya sesuai dengan format cast-nya saat ini yang terbentuk variety yang menggabungkan antara berita dan hiburan. Yang keempat, saran dari kami adalah selalu melakukan inovasi-inovasi seperti pemilihan lagu, harus selalu update ya tentunya sesuai zamannya, serta gaya yang digunakan penyiar harus sesuai dengan gaya anak muda agar selalu menarik untuk didengar dan tidak tergerus oleh format yang bermunculan di radio-radio baru dengan tetap memperhatikan ciri khas formatnya serta berusaha untuk mendapatkan informasi secara eksklusif yang memancing lebih banyak lagi audiensi atau pendengar dari siaran program kita yang disajikan. Ya, sekian presentasi dari kami. Untuk kekurangan kata atau kesalahan kata dari kami, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.